channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @Majid. Sebut saja namanya Majid. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung. Nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini, nama dan tempat saya samarkan semua untuk menjaga privasi yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kejadian-kejadian fatal yang merenggang nyawanya dengan mengenaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan beberapa kisah mistis yang berasal dari Pulau Kalimantan. Mungkin hanya cerita pendek yang saya kumpulkan menjadi satu. Kisah-kisah ini berdasarkan kisah nyata, dan sebagian sang penulis melihat langsung kejadian-kejadian yang terkesan horor tersebut. Hari itu kami pindah dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Tengah, bukan tanpa alasan. Kami pindah karena orang tua saya memborong pembukaan lahan, sekaligus jadi pemborong untuk rumah-rumah yang akan didirikan. Untuk dijadikan lahan 1 juta hektar pada zaman Orde Baru. Ketika dalam perjalanan menuju Kalimantan Tengah, saya yang saat itu masih terbilang sangat muda membayangkan kami akan tinggal di perkotaan yang ramai. Namun setelah sampai, bayangan itu pun sirna, karena yang saya lihat hanyalah lahan kosong, atau lahan yang habis diratakan oleh alat berat, yang nantinya lahan tersebut akan didirikan perumahan transmigrasi. Tempatnya sungguh sangat sepi. Rumah-rumah pun hanya ada beberapa, dan jarak dari satu rumah ke rumah lain terkesan lumayan jauh, yaitu sekitar 50 meter. Dan waktu itu yang berdiam di sana hanya sekitar 5 kepala keluarga, di antaranya termasuk kami, yang terdiri dari abah, umak, dan saya. Di sana tidak ada listrik. Penerangan yang kami pakai hanyalah menggunakan lampu tembok yang remang-remang. Pada malam pertama, malam itu terasa sangat dingin. Sehabis makan malam, kami duduk di depan rumah untuk melihat keadaan sekitar pada malam hari. Tidak berselang lama, tiba-tiba Uma melihat ada sebuah mata berwarna biru di depan rumah kami. Mata tersebut berada di antara pohon besar kering. Uma pun menegurnya dan memberitahu saya dan abah. Kami pun melihat ke arah itu, dan anehnya tidak ada rasa takut sedikit pun pada diri kami. Malahan abah bilang kalau itu mungkin hanya sebuah penyambutan atau perkenalan dari mereka yang sudah lama berdiam di sana. Walau demikian, Umak terdengar membaca ayat-ayat untuk mengusir makhluk tersebut. Yang anehnya, walau bolak-balik membaca ayat, makhluk itu tidak kunjung hilang. Mungkin memang benar kalau makhluk itu tidak mengganggu dan hanya ingin kenalan saja, kata Uma. Hari demi hari kami lalui, hingga tidak terasa sudah 1 bulan kami di sana. Dan kami sadar betul makhluk yang menyerupai mata berwarna biru tersebut hanya akan muncul ketika malam Jumat saja. Sementara malam-malam lain makhluk itu tidak ada. Kami sering melihat hal yang aneh-aneh di sana, termasuk melihat sebuah api yang berbentuk obor. Namun api tersebut berjalan sangat cepat di kejauhan. Mungkin bagi suku Jawa, makhluk itu yang disebut dengan Banaspati. Entahlah,
Namun yang pasti kami menyebutnya sebagai hantu Sulu yang suka memakan haliling dan kalimbui atau keong sawah kalau bahasa Indonesianya. Di suatu pagi yang bertepatan hari Jumat, sebuah alat ekskavator sedang bekerja. Alat tersebut bekerja untuk menggali sungai dan merobohkan pohon-pohon kecil. Yang anehnya alat tersebut bekerja semalaman penuh tanpa henti, padahal operatornya sudah diingatkan kalau kerja jangan lewat dari jam 5 sore. Apalagi menuju malam Jumat, dari rumah kami terdengar suara khas alat ekskavator, namun tidak kami hiraukan karena menganggap itu adalah hal yang lumrah untuk pembukaan lahan. Dan di pagi itu kami lagi duduk bersantai di depan rumah, dan tiba-tiba seorang tetangga yang bernama Amang datang dan menyapa kami. "Wih, santai Kak Abahnya," kata Amang. "Iya nah, lagi dudukan." "Hendak kemana pianang?" kata Abah. "Itu nah, hendak mendatangi alat. Mulai malam tadi kada ampi-ampi bagawai," kata Amang, yang artinya beliau ingin menegur alat yang tidak kunjung berhenti bekerja semalaman. Si Amang pun berlalu menuju alat berat tersebut, hingga kurang lebih 30 menit kemudian beliau kembali datang dengan teriak-teriak ketakutan. "Tolong, tolong, panggil semua penduduk untuk mengevakuasi operator alat." Semua bapak-bapak pun berkumpul dan mendatangi alat ekskavator yang masih bekerja tersebut. Yang anehnya, walau sang operator tewas, namun alat itu masih bekerja dan berjalan, tapi hasilnya kacau atau tidak karuan. Tidak diketahui pukul berapa sang operator tersebut meninggal dunia, namun yang pasti darah dari kedua matanya tersebut sudah mulai kental dan kering. Warga berasumsi kalau operator tersebut diperkirakan meninggal saat malam hari. Kemudian salah satu bapak-bapak yang kebetulan sudah tinggal cukup lama di sana mengatakan, "Saya sudah bilang ke operator itu, saat bekerja jangan lupa bilang permisi, atau jangan sampai kemalaman. Ya kalau bisa pukul 5 sore sudah istirahat, karena di sini saya rasa sangat angker. Dulu saja saat pembukaan lahan pertama juga ada yang meninggal muntah darah karena menebang pohon besar, yang saya rasa saat menebang pohon tersebut dia tidak permisi, dan hari ketika itu juga masuk waktu senja. Setelah menebang pohon besar itu dia baik-baik saja, namun saat ketika malam hari dia muntah-muntah darah hingga merenggang nyawa. Dan buat semuanya, ini sekaligus pelajaran buat kita semua ya. Kita di sini tamu, dan sudah selayaknya sebagai tamu kita harus menghormati penunggu asli sini," kata bapak-bapak tersebut. Tidak beberapa lama kemudian, alat itu pun mati mendadak. Dan saat itu pula warga mulai mengevakuasi jasad korban untuk dibawa pulang ke rumahnya yang ada di kota dengan menggunakan kapal kelotok. Masih dari tempat yang sama, Amang yang berprofesi sebagai tukang sinso menempati rumah sementara yang paling ujung sebelah kiri. Istri Amang kebetulan suka memasak kue. Biasanya para warga, termasuk kami, suka sekali membeli kue untuk yang dimasak oleh bini Amang. Kue untuk itu sangat enak dan lezat. Mungkin karena tidak ada jajan lain, maka kue seperti itu pun terasa sangat lezat. Pada suatu malam, tetangga kami yang tinggal di sebelah kami membeli kue untuk di rumah Amang. Anehnya saat melewati pohon kering depan rumah kami, katanya ada beberapa kue atau wadai yang hilang secara misterius. Hal itu berulang hingga beberapa kali. Beliau mengecek kantong kreseknya, tapi tidak ada yang bolong.
dia pun curhat ke Abah tentang kue-kuenya yang hilang secara misterius ketika melewati pohon kering depan rumah kami. "Coba kamu tawarin kue kamu saat lewat dari sini." Tawaran artinya kurang lebih seperti permisi, namun dari segi ini kita istilahnya permisi sambil bawa makanan. Misalnya seperti ini, "Permisi Datuk." Datuk adalah sebutan untuk orang gaib. "Permisi Datuk, numpang lewat. Ini ada kue, kalau mau silakan dicicipi sendiri." Begitulah arti betawaran. Setelah diberitahu, tetangga kami pun penasaran. Dan malamnya beliau lagi-lagi membeli kue untuk dari Bidi Amang. Dia beli 6 biji wadai untuk. Dan ketika mau lewat di depan pohon kering, dia pun betawaran dan alhamdulillah saat sampai rumah, wadai atau kue untuk tersebut tidak berkurang 1 biji pun. Kue untuk adalah kue tradisional Kalimantan, atau lebih tepatnya Banjar. Cerita yang kedua namanya Caca. Dia adalah seorang lelaki parubaya yang hobi sekali karaoke. Cerita ini sekitar tahun 2000-an, di mana saat itu kami masih berada di daerah Kalimantan Tengah, dan Abah saat itu ikut bekerja di sebuah perusahaan bangsal atau perusahaan pengolahan kayu yang berada di sekitar Kecamatan Mantangai. Ketika Presiden Soeharto lengser dan lahan 1.000.000 hektarnya pun terbengkelai, hingga itu membuat kerugian yang sangat besar bagi keluarga kami. Tahun demi tahun kami berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain di sekitaran Kalimantan Tengah hanya untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan perut. Hingga akhirnya kami pun sampai ke sebuah bangsal pengolahan kayu, dan Abah diterima bekerja di sana sebagai bagian peracunan kayu ramin perusahaan tempat Abah bekerja. Tergolong cukup besar pada masanya, dan di sana menyediakan fasilitas berupa mes. Dan kami pun tinggal di mes perusahaan itu beserta karyawan-karyawan lainnya. Ada sekitar 5 buah mes yang penuh diisi oleh para karyawan, sementara transportasi di sana hanya bisa dilalui dengan menggunakan kapal kelotok karena tidak ada jalan darat. Dan di sana pun tidak kalah angker dari tempat yang saya ceritakan sebelumnya. Cerita bermula saat hari Jumat. Kala itu si Caca, lelaki parubaya yang hobi bernyanyi itu, menyetel kaset DVD Caca Handika. Kemudian dia mulai bernyanyi hingga suaranya pun terdengar sampai rumah kami. Suaranya Caca memang bagus dan merdu, persis seperti artis dangdut Caca Handika. Dan aksen hingga rambut pun dia mirip-miripkan seperti gayanya Caca Handika. Namun si Caca ini kebiasaan nyanyinya sampai lupa waktu. Bahkan dari sore hingga azan maghrib berkumandang, dia masih asik dengan mikrofonnya. Sudah sering diingatkan, namun dia tetap tidak menggubris teguran dari para tetangga, hingga akhirnya sampailah pada hari Jumat. Ketika itu istirahat lebih awal, karena umat muslim akan melakukan ibadah sholat Jumat di kampung seberang. Bukannya siap-siap mandi dan ikut sholat Jumat, si Caca malah asik bernyanyi hingga akhirnya sampai pukul 11:30 siang. Para lelaki pun berkumpul di pelabuhan untuk menunggu kapal perusahaan yang akan mengantar kami ke masjid desa seberang. Rekan Caca pun berusaha mengingatkan Caca sebelum dia berangkat sholat Jumat. Namun lagi-lagi si Caca tidak menghiraukan teguran itu. Singkatnya kami pun melakukan ibadah sholat Jumat. Dan akhirnya sekitar pukul 1:30
kami pun pulang hingga sampai pelabuhan lagi. Dan saat itu masih terdengar suara musik dari mesnya Caca. Namun yang terdengar hanya suara musik, tidak ada suaranya bernyanyi. Dan salah satu bapak-bapak pun bergumam, "Aduh, tidak tahu tengah hari Jumat, masih saja dia karaokean, tidak tahu sopan santun." Sontak saja gumaman itu langsung disauti oleh rekannya Caca. "Tadi sudah saya tegur, Pak, dan saya ajak sholat, tapi dia malah tidak pedulikan saya, Pak." Kemudian kami pun bergegas pulang ke rumah masing-masing. Sebagian bapak-bapak pun bersiap-siap makan dan ingin melakukan aktivitas kerja lagi setelahnya. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba muncul suara kegaduhan dari luar, atau lebih tepatnya dari mesnya Caca. Orang-orang pun mendadak berkumpul di sana. Dan kala itu saya dan teman-teman anak tetangga pun ikut ke sana guna ingin melihat apa yang sedang terjadi. Namun ketika hendak melihat ke dalam mesnya, saya dan teman-teman tidak diperbolehkan oleh bapak-bapak yang berada di sana. Anak-anak dilarang masuk," kata bapak-bapak itu. Kami pun hanya menunggu dan memperhatikan dari luar. Nampak ketika itu para warga menggotong tubuh Caca menuju ke lotok dengan diselimuti tapih bahalai atau sarung panjang yang biasanya digunakan untuk menutup mayat. Kami pun terkejut dengan apa yang kami lihat, dan salah satu ibu-ibu bertanya kepada kami, "Kenapa dengan si Caca, Ding?" "Tidak tahu, Tante, kami tidak diizinkan masuk," jawab kami. Selang beberapa menit muncul lagi kegaduhan dari pelabuhan, yang ternyata kelotok yang diperuntukkan untuk mengantar jenazah Caca tersebut tiba-tiba tidak mau hidup. Padahal kata sang pemilik kelotoknya baik-baik saja, dan warga pun langsung berinisiatif untuk mengambil kelotok lain. Hingga sampai di pelabuhan itu, jenazah Caca pun dipindahkan ke kelotok yang baru. Mesin sengaja tidak dimatikan, takutnya kalau nanti dimatikan malah tidak bisa dihidupkan lagi seperti kelotok sebelumnya. Namun setelah jasad itu dipindah dan kapal siap berangkat, tiba-tiba saat mau digas mesinnya pun mati mendadak. Warga pun dibikin heran dan bertanya-tanya ada apa gerangan. Akhirnya jenazah Caca pun dibawa kembali ke mesnya, dan kala itu warga memanggil sesepuh yang ada di perusahaan itu. Entah apa yang dilakukan beliau, yang jelas setelah itu jenazah diangkat lagi menuju ke lotok, dan akhirnya bisa dibawa pulang ke rumahnya tanpa kendala apa-apa lagi. Setelah jenazah dibawa pulang, warga pun masih berkumpul dan saling bercerita, dan kami pun saat itu ikut mendengarkan ceritanya. Konon saat rekan Caca pulang dari Jumatan, dia melewati mes yang kala itu masih terdengar suara musik dangdut. Saat tepat melewati mulut pintu mesnya, dia pun terkejut bukan main saat melihat Caca yang sudah terkapar. Tidak wajar jasad Caca terkapar dengan kepala yang berputar ke belakang. Ada yang memutar kepalanya hingga dia tewas seketika dengan leher yang patah. Warga meyakini kematian itu dilakukan oleh orang halus atau bangsa jin yang marah karena perilaku Caca yang dinilai sungguh sangat tidak sopan. Karena di saat itu semua laki-laki tengah pergi untuk melakukan sholat Jumat, dan tidak mungkin yang melakukan itu para ibu-ibu sekitar. Dan seorang ibu-ibu tetangga mesnya pun mengatakan saat tengah hari itu Caca masih asik bernyanyi.
Namun ketika lagu belum usai dimainkan, tiba-tiba tidak terdengar lagi suaranya. Yang ada hanyalah musiknya yang terus berputar. Namun si ibu-ibu tersebut tidak menghiraukan itu dan merasa malas untuk melihat, apalagi menegur. Ya, tidak taunya mungkin saat itulah si Cacah meregang nyawa. Masih di sekitaran Kalimantan Tengah. Cerita ini dialami oleh temannya paman saya yang berprofesi sebagai penebang pohon untuk dijadikan kayu papan perusahaan. Pada tahun 2001, temannya paman saya diberangkatkan oleh perusahaan dari kota menuju hutan pedalaman Kalimantan beserta 3 orang rekan satu profesinya. Perjalanan memakan waktu yang sangat lama, karena kala itu hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kapal yang terkesan sangat lambat. Dan setelah beberapa lama, paman dan rekan-rekannya pun tiba di sebuah kampung yang dihuni oleh saudara-saudara Dayak kami, yang sebagian besar masih menganut agama Kaharingan atau kepercayaan dari para leluhur. Sesampainya di sana, mereka pun langsung menemui kepala adat atau sesepuh desa untuk meminta izin menebang kayu di hutan mereka. Memang sebelumnya pihak perusahaan pun sudah permisi dengan para tokoh kampung untuk lahan yang ada di sana dan sudah diizinkan oleh para sesepuh. Tapi tidak ada salahnya, kata temannya paman, untuk izin dan permisi lagi, karena siapa tahu nantinya mereka akan membutuhkan bantuan warga sekitar kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka pun menginap semalaman di kampung. Ketika pagi hari, mereka pun siap-siap berangkat dengan minta antar kelotok warga sekitar untuk mendatangi lokasi pembangunan yang jaraknya puluhan kilometer dari kampung tersebut. Singkatnya, ketika sampai di lokasi, ternyata di sana sudah ada sebuah pondok kecil yang cukuplah untuk dihuni untuk 4 orang. Dan di sana juga sudah tersedia peralatan tebang seperti kansau, mandau, alat masak, beras, ikan asin, telur, dan lain-lain. Mereka pun bergegas memasak dan makan, setelah itu langsung beranjak untuk menebang pohon. Sejujurnya, kata temannya paman saya, ketika baru menginjakkan kaki di hutan itu, dia sudah merasa tidak enak. Perasaan was-was dan merinding selalu menerpanya, apalagi saat malam hari. Suasananya sungguh sangat tidak enak. Padahal beliau ini adalah penebang yang sangat berpengalaman dan sudah kenyang hidup dalam hutan pedalaman. Namun kali ini terasa sungguh sangat berbeda ungkapannya. Pada hari kedua mereka di hutan itu, tiba-tiba ada salah satu rekannya yang nyeletuk, "Enak ya kalau ada perempuan di sini. Pulang nebang kayu, kita langsung disiapkan makanan, tinggal makan saja lagi." Dan kedua orang lainnya langsung ikut berhayal dan mengiyakan guyonan tersebut, kecuali temannya paman. "Hus, gak boleh bicara seperti itu di hutan. Intinya jangan sompral." Namun ketika temannya itu tidak mengiyakan tegurannya paman dan lanjut bercanda dengan canda-canda yang kotor. Sore pun tiba, mereka pun bergegas mengemasi alat-alatnya dan berjalan menuju arah pulang ke pondok. Saat dalam perjalanan, lagi-lagi temannya paman mencandakan apa yang dia candakan tadi siang. Paman pun hanya bisa menghela nafas panjang dan beristighfar. Singkatnya, ketika mereka sampai di pondok, tiba-tiba salah satu rekannya berteriak kegirangan, "Sana, lihat sini." Hahaha.
Semua pun langsung bergegas menuju dapur pondok dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ternyata di sana sudah ada hidangan makanan yang enak-enak, seperti ayam panggang, ikan bakar, daging sapi matang, dan nasi panas, hingga sayur mayurnya. Semuanya mendadak kegirangan dan bersiap-siap untuk makan kecuali Paman. Paman lebih memilih memakan nasi dan lauk sisa pagi tadi. Sebelum mereka menyentuh makanan itu, lagi-lagi Paman mengingatkan, "Tolonglah, jangan dimakan. Coba kalian pikir deh, ini hutan belantara. Dan dari mana asalnya semua makanan itu? Ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini." Beberapa kali Paman mengingatkan, namun mereka tidak peduli, seolah-olah sudah terhipnotis oleh makanan itu. Mereka pun berkata, "Kalau kamu tidak mau makan, ya sudah, ini rezeki loh, tidak baik ditolak." Ya kan bisa saja, saat kita bekerja, ada warga desa yang sedang pesta, dan kita diantarin makanan ini, ujar temannya Paman. "Tidak mungkin warga desa memberi sesuatu tanpa memberitahu kita. Mereka punya adab, tidak mungkin langsung meninggalkan makanan begitu saja di sini. Apalagi itu nasinya masih panas. Berarti baru saja itu hidangan dihidangkan," kata Paman menjawab. Tapi lagi-lagi mereka tidak peduli dan asik menyantap makanan itu. "Ah, lezat," timpal salah seorang di antaranya sambil mengacari Paman. Paman pun tidak peduli dan lanjut makan makanan sisa tadi pagi. Tidak terasa sudah masuk waktu malam dan mereka pun bergegas menggantung kelambu atau memasang kelambu guna menghindari gigitan nyamuk hutan. Mereka masing-masing memakai satu kelambu, dan kebetulan kelambu Paman berada paling ujung atau paling pojok. Belum ada 30 menit, tiba-tiba ketiga rekan Paman sudah mendengkur, yang artinya sudah tertidur pulas. Paman pun heran dan merasa aneh. Malam kemarin hampir pukul 12 malam mereka masih asik bercengkrama. Tapi malam ini kok langsung tidur secara serentak. Tapi Paman hanya berpikir positif saja. "Ah, sudahlah, mungkin mereka lelah," gerutu Paman dalam hati. Paman pun mencoba memejamkan mata. Tapi 1 jam sampai 2 jam kemudian mata Paman tidak kunjung mengantuk. Mata memang terpejam, tapi tidak bisa tidur. Namun Paman masih memejamkan mata berharap agar bisa tertidur di malam itu. Di sela-sela waktu itu, tiba-tiba terdengar sayu-sayu suara wanita cekikikan, dan sebagian ada yang tertawa. Paman pun membuka mata dan mencoba fokus mendengarkan tawa itu. Apakah nyata atau hanya halusinasi? Tapi ternyata dia memang mendengarnya. Tawa itu memang benar adanya dan berasal dari dalam hutan. Beberapa menit berlalu, tawa itu kian mendekat hingga akhirnya sangat dekat dan mulai terdengar suara percakapan. Namun Paman tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Yang jelas mereka seperti mau memperebutkan sesuatu, dan mereka pun sampai di mulut pintu yang hanya berpintu sebuah tikar. Paman yang mendengar itu sejak tadi tidak henti-hentinya merinding. Apalagi kini para wanita itu sudah mulai memasuki pondoknya. Entah apa yang ingin dilakukan oleh para wanita itu, gumam Paman dalam hati. Paman pun bangun dan memperjelas pandangannya dari arah dalam kelambu. Semua tidak terlihat begitu jelas karena pondok yang Paman tempati hanya diterangi oleh lampu tembok yang remang-remang.
Namun terlihat ada 4 orang wanita yang berdiri dan berbisik-bisik dengan suara yang tidak jelas. Dan salah satu wanita itu mendudukkan badannya dan langsung masuk ke dalam kelambu yang berada persis di sebelah paman, di mana di dalamnya ada teman paman yang sedang terlelap tidur. Sebelumnya ketika suara itu kian mendekat, paman sudah membanguni semua rekan-rekannya. Namun mereka tidak kunjung bangun, seolah-olah mereka tidur mati atau tidur sangat pulas. Dan salah satu wanita itu pun langsung duduk dan masuk ke lambu yang berada persis di sebelah paman. Sementara 3 wanita lain masih berdiri memperhatikan temannya yang memasuki kelambu temannya paman. Paman pun penasaran dengan apa yang dilakukan oleh wanita itu. Perlahan-lahan tanpa suara beliau menunduk dan menyingkai sedikit bawahan kelambu tanpa disadari oleh wanita itu. Saat melihat itu, jantung paman langsung berdegup kencang dan tubuh beliau pun mendadak gemetar. Paman melihat sosok wanita yang sangat amat menyeramkan. Rambutnya sangat lusuh dan kukunya sangat panjang, dan terlihat giginya pun bertaring. Berkali-kali makhluk itu mengusap-usap air liurnya yang menetes sangat banyak. Dan tiba-tiba sosok itu pun langsung membuka sarung yang digunakan oleh rekannya paman, hingga terlihat alat kelaminnya. Sesekali wanita itu cekik ikan kecil saat meraba alat kelamin temannya paman, dan tiba-tiba saja tangan sosok tersebut langsung mencengkram alat vital temannya paman dengan sangat keras, sehingga putus darah pun langsung menyembur membasahi kelambunya. Melihat itu, paman pun langsung perlahan-lahan menutup lagi kelambu tempat dia mengintip. Dan di dalam kelambunya beliau sangat gugup dan ketakutan atas apa yang dia lihat. Dia tidak mau mati di dalam hutan seperti temannya itu. Di sela ketakutannya, paman pun mencari akal bagaimana caranya agar beliau bisa lolos dari kematian. Dan tiba-tiba wanita itu pun keluar kelambu temannya paman. Terdengar suaranya tertawa lepas, dan tidak lama berselang terdengar lagi seperti suara orang makan. Paman pun memberanikan diri mengintip sedikit dari kelambunya. Ternyata sosok itu memang lagi makan, dan dia memakan alat kelamin temannya paman. Melihat itu beliau bertambah syok dan kembali rebahan pada posisinya. Dan setelah itu remang-remang terlihat 1 orang wanita lagi yang duduk dan memasuki kelambu sebelahnya teman paman. Wanita itu pun melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh wanita sebelumnya. Diremas dan ditariknya alat kelamin teman-teman paman hingga putus. Lalu kemudian dimakannya. Anehnya pada saat wanita itu meremas kelamin hingga putus, teman paman tidak sadarkan diri. Yang ada hanyalah awalnya mereka mendengkur, dan setelah alat kelaminnya dicabut, dengkuran mereka pun langsung terhenti. Paman berpikir mungkin mereka langsung meninggal saat kelaminnya dicabut. Satu persatu, secara bergantian sosok wanita itu memasuki kelambu dan mengambil hingga memakan alat kelamin rekan-rekan paman. Dan di saat ketakutan itu pula paman mencari akal bagaimana agar beliau bisa lari dari tempat itu. Dan paman pun teringat akan lantai pondok yang tidak terpaku. Lalu dengan sangat hati-hati dan perlahan paman pun mulai membuka papan lantai pondok tersebut. Hingga akhirnya terbuka dengan tanpa suara. Beliau langsung turun secara perlahan dan menutup lantai papan itu lagi.
Setelah keluar dari bawah pondok, paman pun perlahan-lahan jalan menuju hutan. Beliau tidak mungkin ke sungai karena tidak ada kelotok untuk kabur. Dan mereka di sana pun kemarin diantar oleh kelotok penduduk. Perjanjiannya seminggu sekali baru datang kelotok tersebut untuk mengantarkan logistik. Paman pun menuju hutan dan tidak tahu mau kemana. Yang penting jalan saja ke depan. Hutan tersebut sangat rimbun hingga susah untuk berlari. Sekitar 50 meter berlalu, tiba-tiba terdengar suara teriakan wanita yang memecah keheningan malam. Teriakan itu sangat keras. "Mana jatahku?" Sosok yang berteriak itu mungkin yang akan berencana mencabut alat kelaminnya paman. Dan dia berteriak karena mendapati kelambu paman dalam keadaan kosong. Paman pun mempercepat langkahnya, menerjang pohon-pohon dan rerumputan, tanpa sandal dan tanpa senter. Beliau hanya berjalan ditemani oleh cahaya bulan. Duri yang menusuk kaki dan badannya pun tidak dihiraukan lagi. Yang ada di pikirannya tidak lain hanyalah lari sejauh mungkin agar dirinya bisa selamat dari sosok kejadian itu. Ketika sudah berjalan kira-kira 300 meter, tiba-tiba paman mendengar lagi suara wanita-wanita itu, dan tampaknya mereka mencari dan mengejar paman. Paman pun semakin gugup dan bingung harus kemana lagi beliau berjalan, karena beliau benar-benar tidak tahu arah dan tujuan. Sementara suara sosok itu kian mendekat dan mendekat. Paman pun tidak mau tinggal diam dan pasrah. Di sisa tenaganya beliau mencoba berjalan dan menerjang rerumputan itu. Hingga akhirnya beliau pun melihat sebuah pohon yang lumayan kecil yang bisa dinaiki. Lalu dengan penuh perjuangan beliau pun menaiki pohon tersebut hingga cukup tinggi sambil duduk di dahan pohon tersebut. Benar saja tidak sampai sekitar 5 menit, para sosok itu langsung datang dan terlihat mereka sedang mencari-cari keberadaan paman. Dan mereka pun berhenti tepat di bawah pohon yang paman naiki. Dan tiba-tiba salah satu hantu kejadian tersebut menoleh ke arah atas dan tepat melihat ke arah paman. Terlihat dengan samar-samar oleh cahaya bulan yang ditutupi daun pohon wajah wanita itu, dan dia tersenyum menyeringai melihat paman yang sedang duduk ketakutan di atas. Terlihat pula ada seperti bercak darah di sebagian wajah wanita itu. Mungkin darah itu berasal dari kelamin yang dia makan. Namun anehnya, walau dia melihat paman, sosok itu malah diam dan tidak memberitahu teman-temannya yang lagi sibuk mencari keberadaan paman. Malahan sosok wanita itu berbicara dan terkesan mengajak teman-temannya untuk pergi kembali ke arah pondok, dan mereka pun kembali hingga akhirnya hilang. Paman yang masih amat ketakutan pun masih belum berani turun. Hingga 1 jam berlangsung, tiba-tiba sosok kejadian itu pun kembali datang ke bawah pohon tepat di bawah paman itu lagi. Namun kali ini yang datang hanyalah sendirian, tidak bersama teman-temannya. Sosok itu lagi-lagi menoleh ke arah paman dan tersenyum menyeringai. Dan tiba-tiba dia melambaikan tangannya menyuruh paman untuk turun. Awalnya paman tidak mau dan sangat ketakutan, tapi akhirnya paman pun memberanikan diri untuk turun dengan harap-harap cemas. Ketika sampai di bawah, persis di hadapan sosok wanita itu, sosok itu lalu berkata sambil terbata-bata, "Kamu sembunyi di sana, pasti ketahuan mereka. Ayo ikut aku, ku antar kamu ke kampung." Sambil gemetar, paman pun mengangguk dan mulai mengikuti sosok wanita itu. Mereka pun berjalan.
Yang anehnya, tanpa paman sadari, tiba-tiba saja ada jalan setapak yang lumayan lebar untuk mereka lalui menuju kampung. Saat berjalan, sosok wanita itu pun sambil berkata, "Aku dan teman-temanku sudah mengintai kalian sejak pertama datang ke sini. Aku mendengar teman-temanmu berkata yang tidak seharusnya di sini, dan aku juga melihat kamu melarangnya. Tapi mereka tidaklah menghiraukan kamu, dan itulah akibat dari perkataan mereka. Mereka sudah menanggung akibatnya." Paman pun tidak bisa berkata apa-apa kecuali mengucapkan maaf, dan sosok wanita itu kembali menyambung pembicaraannya. "Aku selamatkan kamu karena kamu adalah orang baik, dan aku tidak mau kamu mati dimakan temanku. Kubiarkan kamu selamat agar bisa menceritakan apa yang kamu alami, agar siapa saja yang mendengar akan bisa lebih menjaga sikap ketika mereka berada di hutan." Paman pun mengiyakan apa yang disampaikan wanita tersebut. Lalu perlahan-lahan muncul aroma wangi. Aroma itu belum pernah dia cium semasa dia hidup. Setelah paman mengangkat dagunya dan menoleh ke arah sosok wanita itu, ternyata wanita itu telah berubah menjadi sosok wanita yang sangat bersih. Namun paman masih belum bisa melihat wajahnya karena wanita itu sedari tadi berjalan di depan. Singkatnya, sekitar pukul 4 pagi mereka pun sampai di ujung kampung, dan wanita itu hanya bisa mengantarkannya sampai di sana. Katanya ada sebuah perisai yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam kampung tersebut. Disitulah paman melihat jelas bagaimana rupa wajah dari sosok wanita tersebut. Wanita itu sangatlah cantik dan harum, sangat jauh dari apa yang paman lihat ketika pertama tadi. Ketika berpamitan dan berterima kasih, wanita itu lagi-lagi berpesan, "Kita hidup berdampingan, jaga adab dan jaga sikap bila masuk ke dalam hutan. Karena hutan yang kamu lihat bisa saja sebuah perkampungan atau kerajaan kami. Bila masuk hutan dan kamu melihat buah segar tapi tidak ada pohonnya, maka jangan dimakan. Kalau dimakan, kamu akan muntah darah dan mati. Dan kamu jangan lupakan membawa mandau atau parang di saat di dalam hutan, karena itu bisa sedikit menghalau dari gangguan jin jahat." Dan paman pun hanya bisa berterima kasih karena sosok itu memang sudah menolongnya hingga sampai kampung. Dan kemudian setelah berjalan beberapa langkah, paman pun menoleh ke belakang, dan sosok itu sudah tidak ada, dan jalan setapaknya pun juga hilang. Dan perlahan-lahan lagi paman menyusuri rumput-rumput dan kayu kecil untuk menuju jalan kampung, hingga akhirnya sampai di kampung. Singkatnya, warga pun berkumpul dan masing-masing siap dengan mandau dan tombaknya. Ada sekitar 12 orang yang berangkat termasuk paman dan kepala adat atau sesepuh desa menuju lokasi penebangan dengan menggunakan kapal kelotok. Sekitar pukul 5:30 pagi mereka pun sampai di sana. Dan benar saja, teman-teman paman ditemukan sudah meninggal dunia semuanya, dengan alat kelamin yang tercabut dan darah segar memenuhi tirai kelambu masing-masing. Mereka meninggal dalam keadaan mata yang melotot dengan mulut yang menganga. Para warga desa pun bergegas mengangkat mereka menuju kapal kelotok, hingga akhirnya mereka sampai di kampung. Dan hari itu juga paman dan ketiga jasad temannya mencarter kelotok untuk membawa ketiga jasad itu pulang ke rumah duka masing-masing. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kejadian-kejadian fatal yang merenggang nyawa dengan mengenaskan.
Semoga video kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, agar kita semua lebih berhati-hati lagi dalam menjaga lisan kita. Jika kita hendak bepergian, sebaiknya kita berdoa dulu sebelum pergi. Dan dimanapun kita berada, tetaplah jaga sikap dan berhati-hatilah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.